Firman Tuhan hari ke-229-2024, Kitab 1 Tawarik, pasal 29 ayat 15, perikop Daud memuji Allah. Firman Tuhan pada hari ini yaitu hari ke-229, tanggal 16 Agustus 2024. Diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-15 dengan perikop Daud memuji Allah sebagai ayat inti dalam hari ini yang tertulis dalam ayat 15 pasal 29 adalah sebagai berikut. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Itulah ayat hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 11 sampai dengan 21. Yehuda dikepung musuh. Yeremia sedih memikirkan umat Allah. Itulah perikopnya. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari kitab Nabi Amos pasal yang kelima ayat 23 sampai dengan 24. Panggilan untuk bertobat, sama dengan judul atau perikop seperti sebelumnya. Nah, kemudian sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita tetap melihat pedoman dalam bulan Agustus. Apa topik kita dalam bulan Agustus? Yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup. Ini tetap kita bawa dalam topik satu bulan. Nah, kemudian yang menguatkan perikop tersebut adalah dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12. Demikian bunyinya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Itulah sebagai ayat satu bulan sebagai pedoman kita. Dan di dalam perikop tersebut ada dua unsur pokok yang sangat esensial, yaitu hikmat dan bijaksana. Orang yang mengetahui hikmat, dia beruntung, karena hikmat itu sama memelihara hidup bagi pemiliknya. Nah, hikmat adalah anugerah dari Allah yang tertanam di dalam batin kita. Sejak manusia diciptakan, itu sudah dipatrikan dalam batin kita dengan memberi napas kehidupan
Napas itu adalah merupakan hikmah dari pemberian Tuhan. Nah, kemudian bijak adalah hasil daripada pikiran. Artinya setelah kita mendapatkan hikmah, maka dia bekerja dan diolah oleh pikiran kita. Dan itulah yang dikatakan bijaksana, diolah oleh pikiran. Nah, apabila kedua bersatu dan berkolaborasi dengan baik, yaitu hikmat kebijaksanaan, inilah yang bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kita selesaikan dengan bijak dan berhikmat. Nah, bentar lagi sidang di dalam DPR dalam menerima pertanggungjawaban daripada presiden selama 5 tahun selalu dibarengi dengan hikmat kebijaksanaan sebagai anugerah dari Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi dalam musyawarah yang diwakili oleh dari rakyat seluruh bangsa Indonesia pada anggota dewan selalu berhikmah dan bijaksana, sehingga apa tujuan kita untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta dengan baik. Nah, itulah sedikit mengenai hal hikmah dan bijak. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Daud memuji Allah. Mengapa Daud memuji Allah dalam perikop ini? Daud melantunkan pujian yang penuh syukur, ya, kepada Tuhan Allah dalam sebuah momentum yang sangat penting, di mana ia mempersiapkan pembangunan bait suci. Jadi dalam hal ini adalah momen yang sangat baik bagi Daud untuk mempersiapkan pembangunan bait suci, ya. Walaupun Daud tidak diberikan untuk membangun rumah suci, tapi anaknya Salomo menjadi membangun rumah suci di Yerusalem. Nah, jadi dengan momen ini Daud melantunkan pujian karena dia berhasil mengumpulkan, ya, bahan-bahan untuk pembangunan bait suci. Daud mengakui kebesaran Allah serta mengingatkan umat Israel akan perlunya ketergantungan atau interdependen kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, seperti kita lihat dalam buku 1 Tawarik pasal 29 ayat 10. Dikatakan begini: karena itu Daud memuji Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Dia berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan,
Allah nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Israel, dengan bagiannya yang kekal. Itulah pemujian, doa syukur Daud. Nah, sehingga pujian Daud adalah mencerminkan pengakuan atas kebesaran Tuhan sebagai Allah nenek moyang yang setia. Jadi adalah mencerminkan, ya, pengakuan atas kebesaran Tuhan sebagai Allah nenek moyang yang setia. Dan dalam penekanannya adalah pentingnya mengakui, ya, anugerah Tuhan, yaitu hikmat dari Allah yang tertanam dalam batin kita selama hidup, dan setiap individu termasuk dalam pekerjaannya. Nah, jadi pentingnya, ya, mengakui anugerah dari Tuhan. Apa itu anugerah dari Tuhan? Yaitu hikmat dari Allah yang tertanam dalam batin kita. Hal ini menjadi pengingat sebagai pertanda bagi kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan Allah setiap kesempatan dan pencapaian yang baik. Jadi dalam setiap kesempatan dan pencapaian yang baik selalu mengucap syukur. Nah, ini juga tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam bentuk apapun, mengucap syukur. Nah, kemudian memberikan jalan Tuhan lapang pada diri kita. Itu sudah dalam batin kita, dan hikmat atau anugerah dari Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan lapang jalan Tuhan masuk dalam diri kita. Mazmur 50 ayat 23. Nah, kemudian apa implementasi dari pujian Daud pada Allah dan nyanyian-nyanyian Daud yang selalu mengucap syukur? Nah, Daud, ya, mengajak semua masyarakat untuk mengajarkan korban bakaran dan persembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat, Daud dengan mempersembahkan korban bakaran 1000 sapi jantan dan 1000 domba jantan dan 1000 domba muda yang disembelih dan dibakar utuh di atas mezbah. Juga dilengkapi dengan anggur-anggur yang berkualitas yang diwajibkan untuk setiap korban-korban bakaran. Dan mereka semua makan
dan minum dengan gembira di hadapan Tuhan. Itulah implementasi dalam pujian dan mengucap syukur kepada Tuhan. Daud mengatakan, "Aku dan rakyatku ini sesungguhnya tak dapat memberikan apa-apa kepadamu, karena segalanya adalah pemberianmu, dan apa yang kami berikan ini adalah kepunyaanmu juga." Ini statement daripada Daud. Nah, sehingga dalam ayat hari ini ya, jelas dikatakan bahwa Engkau ya Tuhan, bahwa seperti para leluhur kami pun mengalami hidup ini sebagai pendatang dan orang asing, katanya. Hidup kami seperti bayangan yang berlalu, dan kami tidak bisa luput dari kematian. Daud mengatakan, kami sebagai pendatang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalam ayat hari ini dikatakan, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Artinya kematian itu pasti datang. Maka untuk itu, kenapa Daud mengatakan bahwa kami ya dan rakyat ini sesungguhnya tak dapat memberikan apa-apa. Ini dengan kerendahan hati. Ya. Daud mengatakan tak dapat memberikan apa-apa. Namun kalau kita lihat ya, dalam pasal 29 ya, sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan dari umat Israel, mereka sangat dengan tulus, dan itu pun dicontohkan oleh Daud, karena Daud mengatakan yang ada pada kami itu adalah hartamu Tuhan, kami pendatang di dunia ini. Artinya bukan memiliki itu sepenuhnya, itu adalah dari Tuhan. Nah, makanya Daud sebagai contoh ya, di dalam mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk pembangunan bait suci, sebagai pemimpin dia menyatakan dulu apa sumbangannya. Kita lihat, Daud menyumbangkan 100 ton emas lebih untuk pembangunan bait suci. Nah, kemudian perak 240 ton. Lebih besar dari dia daripada umat Israel. Nah, kalau umat Israel hanya memberikan 100 ton yang terkumpul. Nah, sehingga perak terkumpullah 340 ton. Demikian juga emas lebih besar dari Daud, 100 ton, daripada masyarakat hanya 70 ton. Nah, sehingga terkumpullah emas 170 ton lebih, dari Daud 100 ton ya. Jadi dia benar-benar role model sebagai contoh dalam ya memberikan berkat dan untuk membangun bait suci. Nah, sehingga kita lihat terkumpullah semua emas 170 ton, perak 340 ton, perunggu
680 ton dan besi 3.400 ton. Nah, kemudian dikumpulkan lagi orang-orang yang mempunyai permata. Itu ditugaskan Yehiel, ya, keturunan dari Lewi, ya, dari Gerson, untuk, ya, membukukan permata yang dikumpulkan dari umat Allah dan dimasukkan dalam kas membangun bait suci. Nah, inilah kerendahan hati Daud mengatakan bahwa sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Artinya kematian itu pasti datang. Tapi sebelum kematian datang, pikiran Daud untuk membangun rumah Tuhan tercipta. Ini berawal dari waktu Daud mengatakan kepada Nathan, ya, saya berada di istana yang mewah, ya, dengan kayu ares dari Libanon, ya. Sedangkan, ya, perjanjian atau peti perjanjian Tuhan berada di kemah. Wah, saya kurang setuju ini, katanya. Mengembara. Sehingga dengan pikiran Daud, Allah langsung memberikan respon kepada Nathan. Nathan, sampaikan kepada Daud, katanya. Apa yang disampaikan kepada Daud? Akulah yang akan membangun rumah ibadah bagimu. Hanya karena pikiran Daud. Karena Allah tuh melihat waktu berangkat dari Mesir sampai ke gurun pasir, sampai ke Kanaan, tidak ada seorang pun memikirkan peti perjanjian ini untuk ditempatkan di tempat yang baik. Jadi kata Tuhan, saya selalu mengembara, katanya. Tidak ada yang memikirkan. Daud langsung memikirkan. Kenapa? Perjanjian Tuhan itu berada di kemah, sedangkan saya berada di istana. Saya akan membangun rumah Tuhan. Coba, ya. Akhirnya Tuhan menghargai, mengapresiasi pikiran daripada Daud. Baru pikiran sudah dihargai oleh Tuhan, ya. Maka Tuhan mengatakan, Nathan sampaikan kepada Daud, sayalah yang akan membangun rumah bagi Daud. Apa yang dibangun itu? Anak kandungmu sendiri akan membangun rumah ibadah bagiku, kata Tuhan. Anak kandungmu sendiri, Salomo. Dan kemudian dari keturunanmu lah yang akan menyelamatkan dunia. Itulah rumah ibadah yang sebenarnya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini. Jadi Allah sendiri yang membangun rumah ibadah bagi Daud dengan datangnya Yesus Kristus dari keturunan Daud. Wah, bukan main, ya. Jadi Allah itu membaca pikiran setiap orang. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, walaupun itu belum terjadi, itu sudah dihargai oleh Allah. Nah, makanya ada 7 dibenci oleh Tuhan Allah dalam Amsal, ya, 6 ayat 16 sampai 19. Ya. Allah membenci apa? Sikap yang sombong itu sudah dibenci oleh Allah. Nah, kemudian kedua adalah berbohong. Ya. Ketiga adalah kaki yang bergegas menuju kejahatan. Nah, kemudian keempat adalah otak yang merencanakan kejahatan. Nah, kemudian yang kelima
ya, selalu bersaksi dusta. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah membunuh orang yang tidak berdosa. Tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ya, saksi yang selalu berdusta. Nah, itulah yang dikatakan dibenci oleh Allah dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Jadi sikap sombong sudah dibenci. Mulut yang berbohong juga tidak disukai Allah. Dan kemudian otak yang merencanakan kejahatan sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Kemudian kaki yang bergegas ya dalam melakukan kejahatan juga dibenci Allah. Dan kemudian tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa sangat dibenci Allah. Kemudian saksi yang terus menerus berdusta, berkata bohong, sangat dibenci Allah. Dan kemudian orang yang menimbulkan permusuhan terhadap saudara, ini juga sangat dibenci oleh Allah. Jadi dalam hal ini pikiran Daud untuk memikirkan bahwa peti perjanjian itu supaya berada di rumah Tuhan, direncanakan untuk dibangun, sangat dihargai oleh Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah mengatakan, bukan kamu yang membangun rumah ibadah, tapi keturunanmu, anak kandungmu sendiri yang membangun rumah ibadah. Tetapi saya, kata Allah, akan membangun rumah ibadah bagimu untuk selama-lamanya. Dari keturunanmu lah yang datang raja sebagai raja, dan kota Sion tempat tinggalnya selama-lamanya, dan memerintah atas semua manusia yang ada di dunia ini. Wah, itulah nanti the news of Jerusalem. Ya. Nah, jadi Daud tadi dengan memberikan, walaupun dia tidak bisa membangun, tapi Daud sudah mempersiapkan persiapan untuk membangun rumah Tuhan. Begitu disenangi rakyatnya, dikumpulkan semua rakyatnya untuk membangun, kumpulkan semua gelang, cincin, apa semua emas kumpulkan, sehingga terkumpul 170 ton, dan 100 ton itu adalah dari Daud sendiri. Perak 340 ton, dari Daud 240 ton, kemudian perunggu 620 ton, dan besi 3.400 ton. Jadi walaupun Daud tidak bisa membangun rumah ibadah secara fisik, tapi dia sudah mempersiapkan pembangunan rumah ibadah. Secara moral, Daudlah yang memulai pembangunan rumah ibadah dengan adanya di pikiran Daud untuk memindahkan perjanjian Tuhan, peti perjanjian Tuhan dipindahkan ke bait suci, dan langsung direspon dan ditanggapi oleh Tuhan Allah dengan sangat positif. Dan itulah janji Tuhan kepada Daud, dua janji: kerajaanmu, anakmu menduduki tahta kerajaanmu Salomo, kemudian dari keturunanmu untuk menjadi raja segala raja di dunia ini, sehingga dengan dia dunia terselamatkan. Jadi boleh dikatakan melalui Daud dunia diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itulah perikop hari ini. Daud memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Yeremia pasal yang keempat ayat 11 sampai 21. Yehuda dikepung musuh. Wah, ini
bukan main ya. Kemudian Yeremia sedih memikirkan umatnya. Nah, kita tahu bahwa Yeremia adalah perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel. Jadi Tuhan berpesan kepada Yeremia, Yeremia menyampaikan kepada Israel. Maka begitu Yehuda dikepung musuh, Yeremia langsung sedih melihat kejadian itu. Nah, apa penyebabnya Yehuda dikepung musuh? Ini dulu. Kenapa Yehuda itu dikepung musuh? Ya. Yehuda dikepung musuh adalah akibat ketidaktaatan umat Yehuda kepada Tuhan dan sudah menyimpang dari jalan-jalannya, tidak lagi care ya, dengan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub atau Israel. Dalam konteks ini, Nabi Yeremia sangat merasakan kesedihan dan pedih rasanya, karena dia sebagai penyambung pesan dari Tuhan Allah, kalau umatnya dikepung oleh orang lain, dia sangat sedih. Dia sangat sedih. Ya. Nah, karena melihat umatnya mengalami penderitaan akibat hukuman Tuhan dan dosa-dosa mereka, jadi Yeremia sangat bersedih. Maka jadi Yeremia tadi kita katakan dia berfungsi sebagai nabi ya, sebagai perpanjangan Tuhan kepada umatnya untuk menyampaikan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat yang pertama. Ah, begitu terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana ya, seorang jandalah ia. Ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu ya, di antara kota-kota, kini telah dijadikan hamba. Nah, ini yang kesedihan Nabi Yeremia. Jadi kalau dulu mereka sangat agung di antara bangsa-bangsa dan sebagai ratu di antara kota-kota, sekarang sudah sebagai janda katanya ya, dan sudah menjadi kosong. Kota-kota telah dijadikan hamba. Nabi Yeremia merasakan kesedihan yang mendalam ketika melihat kota Yehuda ya, yang dulunya megah kini menjadi kosong dan sepi akibat ketidaktaatan umat kepada Tuhan. Jadi penderitaan ya, yang diantara umat Yehuda merupakan konsekuensi dari pelanggaran mereka terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi mereka dikepung musuh. Ini adalah akibat mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, kemudian seorang nabi yang ingin ya, melihat
umatnya kembali kepada jalan yang benar. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Kembalilah, sadarlah hai umat Israel, agar tidak dikepung oleh musuh dan menjadi kota yang hampa, yang tidak berpenghuni, dan menjadi menjadi budak, hamba. Jadikan hamba, bukan lagi sebagai ratu atau yang agung. Inilah yang disampaikan oleh Yeremia, sehingga dia sangat sedih memikirkan umatnya. Maka dia menyarankan, kembalilah ke jalan yang benar, agar tidak berlarut-larut penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Nah, kemudian bacaan malam kita ambil dari Amos pasal yang kelima, ayat 23 sampai dengan 24. Nah, ini kembali seperti yang sebelumnya, panggilan untuk bertobat. Dalam ayat kemarin, Tuhan mengatakan bahwa tidak akan menerima korban bakaran dari binatang-binatang yang gemuk dari umat Israel, ya, sebagai korban bakaran. Mengapa? Karena Tuhan melihat bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tidak tulus. Kalau dia menyembah korban bakaran, tetapi sementara mereka tetap menyembah berhala, Tuhan tidak mau menerima korban bakaran mereka. Ini sudah dipastikan oleh Tuhan, tidak akan saya terima, katanya. Berapapun besarnya korban bakaran itu, kalau dia tetap mendua atau berdua hati, ya, tetap menyembah-nyembah berhala dan tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengatakan tidak ada artinya korban bakaran. Nah, kemudian pada ayat 23 sekarang ini ditegaskan lagi oleh Tuhan, dikatakan, hentikan nyanyian-nyanyianmu yang membisingkan itu. Aku tak mau mendengarkan permainan kecapimu. Tidak mau mendengarkan nyanyian-nyanyian yang bising itu. Ya, karena dia melihat itu hanya hura-hura. Tidak ada ketaatan pada bangsa Israel. Ya, mereka tetap menyembah berhala, menduakan Tuhan, ya, membelakangi Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, tidak perlu, hentikan itu nyanyianmu, katanya. Nah, baru dianjurkanlah. Tadi dikatakan hentikan, tapi ada anjuran daripada Tuhan, dikatakan, lebih baik berusahalah supaya keadilan mengalir seperti air dan kejujuran seperti sungai yang tak pernah kering. Nah, itulah yang dianjurkan oleh Tuhan. Jadi stop nyanyian-nyanyianmu itu yang membisingkan. Kalau kamu, ya, tidak memperhatikan semua perintah-perintahku atau tidak setia kepadaku, kata Tuhan, stop. Tidak ada artinya berikannya. Dan mungkin kita pun beribadah ke gereja, kemana berdoa, mungkin tidak ada artinya kalau dalam hati kita tetap menduakan Tuhan. Jadi bahkan Tuhan mengatakan, apabila engkau dendam kepada seseorang, jangan datang kau berdoa ke gereja. Tidak perlu. Buat apa? Dengan manusia aja kita tidak berdamai, apalagi dengan Tuhan. Jadi jangan pernah ada dendam sampai matahari terbenam, selalu dendam. Seperti ada orang itu dendam, ya, sampai liang kubur pun dia tidak berdamai, tetap dendam. Tapi ke gereja rajin. Oh, sumbangannya hebat, besar-besar. Tapi ingat, Tuhan tidak menghendaki itu. Seperti ini dikatakan, stop nyanyianmu, stop korban bakaranmu yang gemuk-gemuk. Berapapun harta yang kau berikan, tidak ada artinya kalau kau tidak berdamai dengan yang lain. Kalau ada yang kau benci, kira-kira begitu. Jadi Dia sudah mengajarkan, ampunilah dosa kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita tidak mengampuni, ya Tuhan yang gak mungkin mengampuni. Mau menangis darah kita ke gereja, mau apapun datang, percuma. Gak ada artinya. Ini sudah dikatakan nih, ayat ini, ya, hari ini. Stop nyanyian pujianmu, kecapimu, organmu, ya, trompetmu, stop. Kalau kamu tidak taat kepadaku dan hanya hura-hura, hanya supaya dilihat orang, percuma, kata Tuhan. Gak ada artinya. Nah, maka dianjurkan oleh Tuhan, berusahalah, ya, mencari keadilan seperti air mengalir. Bagaimana air mengalir? Air mengalir itu selalu, setiap hari. Dia jalan terus, tidak henti-hentinya, mengalir. Jadi seperti itulah katanya, keadilanmu. Nah, kemudian kejujuranmu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita lihat sungai datang dan terlalu terisi, ya, tidak pernah kering. Itu kejujuran. Jadi kalau kita selalu jujur, setiap tindakan kita itu lebih baik bagi Tuhan daripada korban bakaran, daripada nyanyian, daripada persembahan yang lain. Itulah inti daripada perikop, bahwa panggilan untuk bertobat. Jadi kejujuran, keadilan, dan keikhlasan itulah yang utama bagi Allah, ya, dibanding korban bakaran, sembelihan, dan persembahan seberapa besar pun. Tuhan hanya menginginkan kepada kita keikhlasan, kejujuran, dan keadilan, dan taat kepada Dia. Maka Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup, katanya, ya. Jadi kalau roti manna yang dikirimkan oleh Tuhan Allah waktu bangsa Israel itu hanya kebutuhan sehari. Tetapi roti yang sebenarnya itu adalah Yesus. Nah, makanya Yesus mengatakan, setia kepada saya tidak akan lapar. Percaya kepada saya tidak akan haus. Jadi dua modal dasar untuk tidak lapar dan tidak haus. Setia kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya, sudah, kita akan dikenyangkan terus, ya. Jadi ini kenyang dalam arti spiritual, dalam rohani kita. Maka setiap saat rohani kita harus dikenyangkan oleh Tuhan, sehingga kita siap dalam situasi apapun untuk menunggu kedatangan Tuhan yang pertama dan kedua kalinya. Yang pertama, kalau kita mati sebelum Tuhan datang. Kedatangan kedua, kita sudah mati dan Tuhan datang. Tapi kalau kedatangan Tuhan kita masih hidup, itu mungkin lebih baik, ya, karena kelihatan langsung mau terangkat atau tidak. Nah, jadi manusia bisa menyaksikan manusia lainnya, ya, bahwa dia berbuat baik. Tapi apapun yang terjadi bagi hidup kita, kita harus selalu siap. Maka dikatakan, orang bijak tahu datangnya bahaya, dan orang bodoh tutup mata dan mati. Beda orang bodoh dan orang bijak. Orang bijak napasnya adalah doa. Dia selalu berdoa. Maka istilah dalam peribahasa, oraet labora, ya. Berdoa, kalau kita berdoa setengah pekerjaan sudah selesai. Maka orang bijak selalu memulai pekerjaan dengan doa dan berkata, jika Tuhan mengizinkan. Tapi orang bodoh, dia masih menunggu, menjamin masih bisa hidup besok, sehingga dia bisa menunda untuk berdoa dan segala sesuatunya, karena dia masih menjamin kalau besok dia masih hidup. Itulah dikatakan orang bodoh tutup mata dan mati. Orang bijak tahu datangnya bahaya. Maka dengan perikop hari ini, Daud
memuji Allah karena kasih karunia Tuhan Allah yang penuh dengan berkat. Ya. Maka dikatakan tadi dia orang asing, katanya, pendatang di dunia ini. Artinya ya, dunia ini hanya tempat kita sementara. Ya. Jadi bayang-bayangan kematian itu pasti ada bagi semua orang. Ya. Maka dibilang pendatang. Nah, kalau kita sebagai pendatang, jadilah manusia pendatang yang baik. Artinya apa yang diberikan Tuhan, yaitu kita berikan kembali sebagai berkat. Contoh tadi dengan mengumpulkan biaya untuk pembangunan rumah ibadah dengan sangat besar. Dan role model adalah sebagai pimpinan jemaat atau raja, role model kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua, panggilan untuk bertobat. Dan yang ketiga adalah yang kedua, Yehuda dikepung dan Yeremia menganjurkan supaya tetap kembali kepada Tuhan. Dan dalam perikop ketiga juga dalam Amos, yaitu bertobat, Tuhan mengatakan, hentikan nyanyianmu, hentikan korban-korban persembahanmu, kalau kau tidak sepenuh hati memuji dan memuliakan aku. Jadi dianjurkan oleh Tuhan bahwa berusahalah mencapai keadilan yang mengalir seperti air, dan kejujuranmu seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Tuhan memberkati kita semua.